zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala bi wujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'a tulil imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi siyamal 'arifin wala bahjatal muhibbin falawla waridu ma kana wird. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan, jika engkau telah melihat seorang hamba, Allah Ta'ala, Allah dudukkan dia biwujudil awrad, dengan adanya awrad. Jika kita melihat seorang hamba, dia komitmen menjalankan awrad, wa adamahu, dan Allah buat dia dawam alaiha, kepada Allah, maktulil imdad, tetapi madamnya lama. Artinya orang bertarikat sudah 20 tahun, belum ma'rifat, belum syuhud, belum putus, belum paham. Fala tastahqiranna ma manaham maulah, maka jangan sekali-kali engkau merendahkan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Li'annaka lam tara, alasannya kenapa tidak boleh merendahkan, karena engkau tidak melihat ciri arifin, artinya tidak mengetahui ciri-ciri orang arifat itu seperti apa. Wala bahjatal muhibbin, dan juga tidak mengetahui tanda seorang pencinta. Bukti atau dalil seorang yang mencintai Allah. Kalau warid, maka ada wirid. Kalau tidak ada warid, maka tidak ada wirid. Kita sudah cerita panjang lebar tentang istilah wirid di dalam tasawuf. Hikam ini menjelaskan bahwa ketika kita melihat orang bertarikat, dan dia di dalam tarikat itu sangat lama sekali, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai mati. Sampai mati dia belum mendapatkan madad. Madad itu satu ta'yid minallah ila qalbi, satu dukungan Allah. Dengan kata lain, belum Allah anugerahkan mereka memberikan istilahnya anwar, cahaya kepada jiwa. Cahaya itulah yang melahirkan ma'rifat. Anwar itu cahaya-cahaya itu yang melahirkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum juga dia dapatkan, tetapi dia dalam setia, tidak meninggalkan, sebagai seorang salik. Maka Imam Ibn Athaillah menjelaskan kepada kita, jangan kau anggap itu remeh, jangan kau rendahkan. Alasannya adalah karena orang yang merendahkan itu berarti dia tidak mengerti tentang ma'rifat. Yang kedua juga
tidak tahu bukti-bukti cinta kepada Allah di dalam hati. Nah, ini lebih lagi Imam Ibn Athaillah menjelaskan alasan lain kenapa tidak boleh merendahkan, karena kalau tidak ada walid, tidak ada wirid. Artinya wirid itu zikir, kita sudah jelaskan ya, tapi nggak apa kita ulang-ulang sebenarnya ini istilah. Wirid itu ma yurattibu li nafsihi min dzikrin aw fikrin aw amalin. Wirid itu sesuatu yang disusun untuk dirinya. Apakah susunan zikir, ya, susunan fikir, susunan amal. Wirid itu istilah dalam tarekat di mana zikir dia, doa dia, amal ibadah dia untuk tazkiyatun nafs. Itu namanya wirid, kita sering mengulang-ulang itu. Artinya ibadah, zikir, beramal saleh yang dilakukan oleh seorang murid bukan untuk pahala, wirid untuk membersihkan, menyiapkan tempat hati ini agar Allah anugerahkan nur. Itu wirid. Dan dia sudah melakukan dalam waktu yang lama dan dia dapat tetap dengan wirid itu, tapi belum juga muncul ma'rifat itu, nur itu. Kita melihat baik buang-buang waktu ini murid apa kalau di sekolah dan naik-naik kuliah 4 tahun, ini kuliah 10 tahun misalnya, waktu ini terus maka mahasiswa lagi mankul terus yang rosi terus dan misalnya mau istisna baru disebut MA mahasiswa abadi sampai dan itu kan kita menganggapnya wah ini ngapain dulu itu, mana aja gitu dan lain sebagainya. Tapi tidak demikian dalam dunia tarekat. Kalau dalam dunia ilmu sekolah mungkin, ya, tapi dalam dunia tarekat tidak. Karena ya mungkin yang pernah ngambil tarekat itu ngerti bahwa ketika kita ambil tarekat, lalu kita ambil itu zikir, kita ambil itu selawat, kita ambil itu taujihat arahan guru bahwa kamu melakukan ini, itu adalah semua perintah itu mirip, jadi sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang itu mirip. Waroda itu kan air yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti, waroda, dan kita terus tidak pernah berhenti. Maka sumber air disebut maurid, terus tidak pernah berhenti. Bagi yang orang bertarekat akan tahu bahwasanya mempertahankan perintah guru itu susah. Untuk membaca zikir tidak ditinggal itu jangan main-main. Karena orang baca doa untuk kaya itu mungkin gak ditinggal, karena memang tujuannya jelas materi. Kalau bisnisnya bangkrut, pengen naik lagi bisnisnya, dikasih zikir, zikirnya ya Rozak 2 juta semalam. Ya Rozak kan Tuhan yang maha memberi rezeki. Wah itu dilakoni 2 juta. Kata dukunnya baca ya Rozak 2 juta semalam 20 tahun masih dilakoni.
Kita bagaimana meninggalkan nafsu? Oh, kita itu nafsu. Maka sesuatu yang kita lakukan untuk nafsu ya itu kita. Kita dalam arti manusia fisik, manusia hayawan. Kita tidak bisa meninggalkan fisik ini. Hanya ruh kita lemah. Sebetulnya ruh itulah yang mesti hidup, mesti dominan, mesti menguasai fisik itu. Nah, tasawuf menyuruh dia zikir, ibadah, itu wirid namanya, jadi wirid, karena ditujukan untuk menghidupkan rohani, membersih, mendapatkan cahaya dari Tuhan. Itu wirid. Artinya ibadah yang dia lakukan tidak ada khas untuk nafsu, tidak ada apa khas itu, tidak ada bagian untuk nafsu. Nggak doyan, pahit. Ibadah yang dilakukan lillah itu pahit, katakan nafsu. Ya. Ada ukuran begini, seorang ibu ngurusin anak itu kan nggak pernah minta gaji berapa itu. Coba kita ini ngurusin emak, udah banyak gaji saya apa, duit apa, bisnis saya lewat, udah banyak ini gara-gara ngurusin emak. Ya seperti itulah ibadah yang dinamakan wirid, katakan di dalam tarekat itu digunakan untuk mendapat anwar. Anwar itu cahaya yang Allah anugerahkan, tajalikan istilah tasawuf ke dalam tubuh, ya, yang disebut maqamat ruhiyah. Karena apa? Karena anwar Muhammadiyah, cahaya rohani itu tidak tumbuh oleh pembaca, tidak bisa. Oleh amal yang amalnya kita tujukan untuk surga saja, nggak muncul. Makanya saudara-saudara kita yang nggak suka dengan tasawuf itu mendengar arahan-arahan orang sufi bahwa ibadah itu bukan karena surga, jangan takut neraka, itu stres mendengarnya gitu. Apa ibadah kalau nggak ada balasan surga? Itu kan otaknya masih otak mu'awadah atau mu'awadah. Guru-guru kami dulu menyebut itu mental bisnis. Nama Tuhan juga bisnis juga. Padahal dia taat itu hidayah dari Allah. Allah yang ngasih, punya Allah. Ngapain nuntut? Itu aja. Ya kalau otak mau diajak berpikir itu aja. Orang sufi bukan itu urusannya, bukan. Bukan sekedar itu anugerah Allah, bukan. Ya. Tetapi memang kita ingin anugerah lain dari anugerah ini. Itu nur ke dalam hati kita. Nur itulah yang melahirkan makrifat. Ya. Perjalanannya kurang lebih seperti ini. Kita mau beramal itu perlu ilmu. Ya. Teorinya sama saja. Allah mengerti. Kita mau beramal ini sebelumnya berilmu. Kita mau beramal sebelumnya berilmu. Ilmu ini dinamakan ilmu kasbiyah. Ilmu kasbiyah belajar fikih, belajar tauhid, belajar syariat, yang disebut syariat lah kalau Islam. Belajar Quran, belajar hadis. Karena gak boleh orang sufi bodoh terhadap ilmu syariat itu, gak sah, batal. Nah, apalagi menjadi murabi, tidak alim ilmu syariah itu batal.
Karena dikatakan bahwasanya as-sufil haq la budda an yatafaqqah. Atau katakan faqihul haq la budda an yatasawwaf walau bi adna darbin min at-tasawwuf. Seorang faqih mesti bertasawuf, tapi tidak punya syarat banyak untuk menjadi seorang faqih. Tidak, walau bi adna darbin, meskipun paling batas minimal apa? Tarkul ma'asi di al-qalbi. Itu sudah cukup dia menjadi seorang faqih sah. Tetapi untuk menjadi seorang sufi la budda an yatafaqqah walakin fi qimmatil fiqh. Orang sufi ini mesti berpikir, tetapi pikiran mesti tamat. Saatnya kalau enggak, lo mau mentasawufkan apa? Mau menghakikatkan apa kalau bodoh? Ini yang salah paham kebanyakan orang. Nah, maka syarat untuk amal saja itu mesti punya ilmu. Kita tahu sholat, ilmu sholatnya harus tahu. Nah, oleh orang sufi bahwa ilmu yang diamalkan langsung itu belum beramal. Karena standarnya ya hadis Nabi itu innamal a'malu binniyat. Bahwa amal ini sudah dimonopoli oleh laki-laki. Istilah amal ini adalah amal yang lahir dari niat. Ini amal. Maka oleh orang sufi amal ini dijadikan amal tajribi. Nah, nanti inilah yang dinamakan wirid oleh orang sufi. Namun syariat itu ya wirid itu ya syariat, ibadah, zikir, tetapi guru yang memilihkan. Kamu itu sering puasa, kamu sering qiyamul lail, kamu. Kita pikir Nabi melakukan itu. Nabi bilang kepada Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, Nabi mengatakan andaikan kau kekalkan qiyam lail seorang malam kamu. Tapi tidak dikatakan kepada yang lain, tidak takut. Coba latih diri kamu untuk tidak marah. Dan terus yang lain. Tapi kita baca di buku semua itu ada, kita terapin semua. Ya, itulah perlu orang yang berpengalaman mengamalkan agama itu, yang menjadi obat yang serasi dengan penyakit kita untuk membangun konstruksi takwa itu. Kesanalah terus saja, tapi khususnya ini nanti akan melahirkan yang disebut oleh mereka hal. Ini adalah keadaan jiwa. Hal. Amal apabila dilakukan untuk membangun jiwa, maka ini yang disebut amal tubuh. Dari anwar inilah timbul ilmu. Ilmu inilah yang disebut ilmu laduni, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Dari jiwa yang ada nur. Dari mana nur ini ditumbuhkan? Dari wirid itu. Nah, dari sini jika ilmu ini sudah punya, maka ketika dia beramal, inilah amal yang hakiki, amal yang makbul. Tetap amal dari ilmu, tapi ada ilmu lain, panjang perjalanan ini. Nah, ilmu inilah yang disebut ilmu hakikat. Ketika orang sholat, tiba-tiba batinnya menyaksikan bahwa sholat dia dari Allah, sehingga dia mengatakan al-abid wal ma'bud. Nah, kalau tulisan itu dibaca dalam konteks nas, ya gimana sih yang menyembahnya, yang disembah?
ilmu ini yang melahirkan amalan. Nah, ini perjalanan, atau ini ada istilah lain, al-qalbus sahih, hati yang sehat. Banyak istilah itu, banyak sekali istilah dalam itu, bermacam-macam. Maka orang yang tidak melalui praktek itu bingung membaca istilah yang banyak sekali. Jika prakteknya sudah dilalui, mau melihat ulama-ulama itu memberikan istilah-istilah yang bermacam-macam, itu juga maksudnya. Ini coba, ini dikatakan anwar, ini dikatakan madat, ini dikatakan asrar, ini dikatakan hakikat Muhammadiyah, ini dikatakan nafahat, ini dikatakan udah apa baik ada maksudnya. Ulama memberikan apa sih? Tapi begini, mirip itu sesuatu yang disusun untuk diri kita oleh si guru dalam bentuk zikir, ibadah atau amal apa saja, yang untuk tasbih, untuk membersihkan diri, menyiapkan tempat agar turunnya anwar ilahiyah. Kita mau berubah kepada guru itu nggak bisa. Aku berubah nggak bisa. Mesti kita sendiri menyiapkan ruang. Karena berubah itu apa namanya? Mereka menyebutnya mengalirkan cahaya kepada. Tapi bukan seperti film Wali Songo juga. Ya. Dia alirkan cahayanya melalui pegangan tangan terus keluar dari jempol saya. Ya, kayak masukin ilmu penerakan. Enggak ada itu, enggak ada urusannya. Tasawuf dengan ilmu kesadaran penerakan enggak ada. Batal tasawuf kalau dicampur dengan kepentingan dunia. Lalu ibadahnya saja yang dijadikan wirid itu untuk surga juga nggak boleh. Bagaimana untuk jagoan boleh? Itu ada tradisi yang keliru. Nggak bisa, nggak bisa. Mesti ya, ada pelaksanaan taklidi yang mesti kita stop. Itu sebab mandul dalam tarekat itu disebabkan tidak sesuai dengan manhaj. Madrasah-madrasah tarekat mandul untuk melahirkan aulia, arifin, inhiraf anil manhaj. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa wirid itu dalam tatanan amal. Wirid itu amal, berzikir, murni untuk tazkiyah, tarbiyah, suluk, tatahhur. Ya. Nah, oleh karena itu pertama dia ilmu dulu. Kita melihat satu realiti, tidak sedikit juga. Saya melihat baik di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, pimpinan tarekat maaf, layak betul kita wala khabar. Kalau wali nggak apa-apa kata, tapi pimpinan tarekat itu wajib. Maka saya ketika ditanya siapapun, dimanapun, ketika saya ditanya apa ciri-ciri seorang murabi, alim syariah, mungkin orang bodoh bisa didik. Ya, kalau dia wali, tetapi yang kita perlukan di zaman ini yang mengerti tentang ilmu, karena banyak penyakit yang timbul dari ilmu malah. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu. Nah ini kalau tahu jangan berpolitik.
bukan diobatin di orang berpolitik kan. Penyakit mungkin dari ekonomi, dari bisnis. Malah udah jangan bisnis tinggalin, zikir aja menganeh. Itu bukan murabi, itu zahid. Seorang murabi, kamu tetap di situ dan aku sini racikan nur, mereka dengan nur. Saya tadi siang mendapat pertanyaan, bagaimana mendidik orang? Apakah cukup dengan lingkungan yang sehat? Tidak. Sampai sekarang belum ada orang sufi yang berani merubah bahwa pembentukan akhlak makomah, pewarisan nurani tidak bisa dari lingkungan yang soleh, mesti dari orang yang memiliki nur itu. Nggak bisa. Itu sudah harga mati bagi orang sufi itu. Lebih mati daripada NKRI. Ya, nggak bisa. Sementara ulama cukup dengan dakwah kalamnya faqih syait la yu'ti. Orang yang tidak punya karakter, bagaimana membentuk karakter? Lingkungan itu hanya alternatif kalau lagi belum mengerti tentang bagaimana mau mewarisi hakikat itu. Nah, karena kebanyakan duat itu minal fuqaha yang hanya mengetahui tasawuf itu bid'at nadarbin, maka ya udahlah cukup. Ya. Intahat fi amal zahir wa tawaqqafat fi ta'adawa jidal tidak pernah berhenti. Nah, ini saya ingin menanya wirid itu perintah syariat yang dipilih oleh seorang murabi untuk seseorang yang ingin memperbaiki, kalau bahasa orang universitasnya mau memperbaiki karakter, nggak mau banget dia nyebut akhlak, nggak mau banget nyebut makomat. Orang sufi sudah menyediakan terminologi itu seabrek-abrek. Dibawa sampai ke universitas karakter, ya. Yang dipakai karakter. Itu wirid. Makanya kata beliau, jika ada orang bertarekat lama nggak dapetin, jangan dihina. Lamanya saja dia di tarekat itu sudah warid. Itu wirid itu. Dan itu sesuatu yang dilakukan terus menerus memang untuk menyiapkan diri, istilahnya kedatangan Tuhan kata mereka. Kalau istilah yang paling ringkasnya lagi, menyiapkan tempat diri untuk tajalli zamanullah. Nah, apabila ini hidup lalu Allah menerimanya, itu sebab ibadah yang dilakukan mesti karena Allah saja. Datang warid, nah warid ini itulah. Orang sufi tidak menyebut itu bahasa. Kenapa? Bahasa itu bahasa syariat, bahasa bisnis. Tajalli, fadl. Ini namanya disebut warid. Mahwa warid? Al-warid ma yaridu minallahi ila qalbis salik min anwaril ma'arif. Wal mawahib. Mawahib adalah yang mengalir ke dalam hati dari Tuhan, cahaya makrifat. Kalau kita tanya cahaya makrifat itu itemnya apa? Maqamat ruhiyah, akhlak. Kalau dalam syariat disebut akhlak. Lalu semua apa lagi? Itu istilah saja. Melihat gaib menyeberang ya, ke alam gaib dari alam suhud, itu apa? Ibarat takbir. Tapi prakteknya, konkretnya adalah sifatun mahmudah, sifatun ulia. Itu yang Allah
Itu namanya warid. Salah satunya orang bisa komitmen di tarekat itu warid dari Allah. Guru kami peringatkan, kamu jangan merasa kecil hati ketika engkau tidak memilihmu berada di sini. Berarti Allah meletakkan di tempat lain. Karena orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk sibuk dengannya, maka rahmat Allah akan menganugerahkan mereka untuk sibuk dengan amal ibadah. Udah tempatnya. Jadi jangan engkau paksakan dan buang-buang waktu untuk masuk kepadaku, kata mereka. Silakan tinggalkan. Ini kelihatannya serem banget. Enggak, sebenarnya sedang menjelaskan bahwa ketika orang berada di tarekat lama itu bukan sesuatu yang salah. Sehingga kata mereka, andaikan sampai mati mereka tidak dapat. Bisa karena ulama mereka dapat. Nah disinilah timbul ulama dulu kita sering mengatakan, kalau ente bertarekat, ente mati husnul khatimah. Dulu kita nggak ngerti itu orang tua ngomong begitu, malah kita menolak, enak aja lu. Emang kalau kagak masuk itu kok kagak husnul khatimah. Kita nggak pelan-pelan nanya dulu ngapa emang. Lah kalau dia selalu melakukan ibadah lillah, ibadah ya. Orang yang lillah pasti ada. Lalu mereka berangkat ketika sudah mendapat suhud ma'rifat. Kita itu mendapat suhud ma'rifat meskipun sempat hidup 20 tahun, rasanya cuma sedetik. Kayak gula, kayak rasa masuk ke dalam tubuh kita melalui lidah. Zauk yang lidah. Biar makan gula 2 kintal, rasanya cuma ketika sampai lidah doang. Pilok sampai leher masih manis baik. Sampai ke perut manis kan gitu. Terus begitu saja. Zauk rohani pun demikian. Durasi suhud kepada Allah itu cuma 1 detik, tetapi yang tajaddad. Baru itu jadid itu yang lazim. Ya, karena baru itu jadi indah. Maka siap saat yang baru. Itu kan. Karena kalau ditambah saja durasinya, robek tubuh kita itu. Enggak sanggup menampung tajalli asma dan sifat Allah. Enggak sanggup. Di Al-Quran dinyatakan, di hadis qudsi dinyatakan, idza aradna al-amanah, kalau kami serahkan amanat ini kepada gunung, hancur. Tetapi kepada orang mukmin, amanah apa? Khalifatullah, jama'allah, hakikat ilahiyah. Saya berpikir panjang itu karena kebetulan yang sering ngomong, kalau saya mendengarnya itu dari lidah saya punya orang tua. Dikit-dikit husnul khotimah kalau masuk tarekat gua pakai tarekat dia lagi, nggak tarekat lain ulur. Ya ada gitu. Setelah mengetahui dia Allah, maka orang tua dulu sampai ngomong, biarin kita nggak jadi kayak dia kayak asal nempel ge, apa sampai begitu di bahasa orang Bekasi. Rupanya adalah ruhuddin. Nah, orang-orang bukunya agama itu hanya berputar di nas dan amal zahir. Berhenti di situ. Maka dia merasa bahwa dia berbuat. Kalau juga kita baca buku hakikat bahwa ini adalah semua dari Allah, kalau tidak punya hakikat tetap aja merasa, dan dia tidak merasa. Nah ini tentang wirid. Dia komitmen di tarekat itu warid sudah dari Allah. Kenapa? Karena ketika dia ma'rifat,
bukan hanya dia merasakan bahwa itu anugerah dari Allah, bukan dari upaya dia. Kalau udah jatuh tuh iradah Allah ke kita, fitrah kita mengatakan ini dari Allah. Lah itu upaya yang sampai bertahun-tahun. Ya, kita baru mengerti bahwa ternyata kita setia itu bertahun-tahun pun itu warid dari Allah. Allah yang kalau nggak Allah pelihara udah kapok. Ternyata begini-begini doang udah kapok. Apa rasanya? Ini bukan orang yang, kata istilah mereka, bukan orang yang dipilih untuk menjadi ahli neraka. Apa ini? Ya, kamu boleh sharing. Ketika saya masuk Telekom, perasaan saya seperti saya dibuang di tengah padang pasir, nggak tahu matlamat apa, nggak tahu tempat mana yang kelihatan yang saya jadikan tujuan. Ya, gersah kayak ngapain ya? Ini empat ya, udah badan lah, udah berhenti lah. Itu bukan kita yang memelihara Allah. Kita bisa dan itu dilihat apabila dia sudah mempunyai ilmu dari itu, baru dia melihat oh ternyata Allah. Di sini mereka mengatakan Rabbi bi Rabbi. Di sini mereka menjelaskan semua dari Allah, diri dari Allah. Udah jadi buku, kita baca, tetap aja jadi ilmu, bukan ahli. Nah itu yang dikatakan oleh Imam Ibn Attab, li'annaka lam tara alaihi siyamal arifin. Nanti belum tahu walipak itu apa, ciri-cirinya juga nggak tahu. Jangan menghina dulu. Artinya kalau dia menghina berarti dia nggak ngerti kalau itu kan warin. Pantas saya berpikir seorang sufi itu, seorang murabi itu murid kalau dalam sekolah mah naik-naik sampai 10 tahun udah dicengin aja sama guru. Tidak ditolak, setia aja guru gitu. Enggak, lu lama amat sih. Keturunan apa lu ya? Enggak. Karena dia setia aja itu warid min Allah. Itu minhah. Itu udah bagian daripada ma'rifat. Sehingga saya lupa siapa yang mengatakan seorang salik itu paling kecil kata dia. Nanti arifin itu baru paling besar. Wa qala radhiyallahu anhu qaumun aqamahumul haqqu li khidmatih qaumun ikhtassahum bi mahabbatih kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma ata'u rabbik mahdzura. Ini makin diterangkan lagi, makin jelas. Kata Imam Ibn Attab ada dua golongan. Satu golongan yang Allah tetapkan dia sebagai ahli khidmat kepada Allah. Mahwal khidmat amal. Dia sholat berjamaah, dia sholat qiyamul lail, sholat duha, dia baca Quran, dia mengajar santri, ulama, ya. Dan dia tidak pernah meninggalkan amal. Qaumun aqamahumullah bi khidmati. Tetapi ada qaumun ikhtassahum bi mahabbati. Satu golongan lagi Allah dudukkan dia ya, menjadi orang yang mencintai Allah. Jadi kita berpikir berarti orang cinta nggak beramal. Itu rendah sekali pemahaman begitu. Karena ada orang yang beramal bukan dari mahabbah. Bukan. Contoh, orang jadi guru. Ada yang murni nyari duit. Ada yang murni memang panggilan jiwa. Suka dengan mengajar. Dikasih duit ya, alhamdulillah kayak orang. Ya istilahnya begitu. Dia tidak untuk itu. Ada yang
sudah tidak ada yang memang dia sudah mencintai kerjaan. Seperti itulah contohnya. Bahkan saya beri contohnya, ada anak muda kerja, waktu nyari kerja sampai ke dukun-dukun pengen kerja. Begitu udah kerja, sumpah-sumpah kepada bosnya yang sering ngasih kerjaan banyak banget. Seperti ada itu bos nunggu robot apa ngasih kerja kira-kira. Dasar, udah apa aja. Nah begitu bosnya punya anak cakep aja, namanya anak muda, lain. Dulu kalau dikasih kerja di rumah udah keluar kantor, di luar kantor dikasih kerja, wah, kalau gajinya lebih, ini mah seperti riadek, sudah sumpah serapah. Begitu ada anaknya cakep dengan nama anaknya, keluar dari kantor malah nanyain, bos ada kerjaan bos, saya nganggur bos. Saya tidak ingin mengulang hub, mungkin kita sudah terangkan tentang hub itu, hub yang tumbuh dari rohani. Ya, itu. Ini adalah orang-orang yang arifin, ahli mahabbati ini orang-orang yang arifin. Nah kalau orang yang ahli khidmah itu orang-orang yang zahid dan orang-orang yang abid. Apa bedanya seorang abid dengan zahid? Abid zahid bedanya dengan arif dan muhib. Banyak perbedaannya, satu aja ya. Karena perbedaan yang lain itu lebih kepada pribadi mereka. Tapi yang bisa kita lihat yang menyangkut dengan orang, kita jika datang kepada ahli ibadah, ahli zuhud, meminta nasihat untuk diri kita, dia akan memberi nasihat apa yang dia lakukan. Bagaimana ini Tuan Guru, saya kamu apa? Saya orang bekerja di pemerintahan. Satu, saya di bisnis. Itu dunia. Tinggalkan zikir sama saya di situ. Kamu banyak ibadah, insya Allah. Ini zahid dan abid. Tapi jika arif, tidak. Dia tidak akan mengatakan, datanglah kepadaku, tinggalkan profesimu. Tidak. Engkau tetap jadi dirimu dan berada di situ. Di kita kan sama orang sufi. Orang lari ke gunung, mencil di gunung, ibadah saja, oh itu sufi. Iya, suka sepi. Mereka dai ila Allah. Sufi itu katakan udah turun gunung, udah. Ini malah giliran ibadah dia naik gunung lah, bagaimana ceritanya. Tapi memang itulah abid dan zahid. Saya punya guru di Mesir, salah satu sufi, dia tetap menjadi pegawai ke Kementerian Ekonomi karena dia bagian akuntan. Sampai tua dia bekerja di situ, nggak berhenti. Tapi pulang dari kerja, terkadang masih pakai dasi, masih pakai pet, ngajar. Nggak sempat pulang terus ke majelis, ngajar. Bicara apa? Bicara fikih, kadang bicara hadis, terkadang bicara hakikat, kadang bicara tarekat. Saya khatam 2 kali hikam Imam Ibn Athaillah itu kepada pegawai Kementerian Ekonomi. Tapi dia sufi murabi. Artinya dia punya nur yang bisa diberikan kepada. Belum tentu yang di dalam pondok 24 jam jadi kiai pondok. Wa ahlul mahabbah wal arifillah. Nah, orang yang sibuk dengan ulumus syariat lah. Ini mungkin yang tidak diprediksi oleh umat Islam secara umum. Terlebih ada gelombang orang yang memang mau mengubur hidup-hidup tasawuf. Tamat riwayat agama itu. Kalau ruhud din ini tidak ada.
Sementara yang muncul orang membawa tarekat tasawuf inhiraf. Ya. Contoh seperti iltizam. Iltizam yang kita lihat itu iltizam bil madrasah wa fawaidul dzikir. Padahal aslinya, usulnya iltizam itu pertama adalah iltizamul adab bil ilmi wa ta'ah, bil amri wan nahi. Baru kemudian iktida. Iktida kepada apa istilah mereka itu? Iktidanya iktida liyaqtabisa min bahri tauhid wal anwaril muhammadiyah. Dan itu yang mesti iltizam. Itu guru mati 100 kali, artinya dapat guru ini mati, nyari lagi dapat guru ini lagi mati. Ya. Bukan menangis yang mati, tapi dia tetap mencari ya, Nur Muhammad. Karena Tuhan gak mati, tempatnya bisa mati. Ini nggak ada orang punya guru-gurunya mati, udah terus ya. Dikiranya ini Tuhan yang memberikan. Nah, itu pun inhiraf bil manhaj, nggak bisa diterangin. Ya, mesti ada potong generasi dan nggak, artinya saya teruskan keterangan ini karena mungkin indah banget gitu tasawuf itu. Faktanya nggak ada yang kita jelasin. Tapi bukan tidak ada, karena memang kita tidak berkecimpung di bidang itu. Kayak kita nggak berkecimpung di bidang ekonomi. Pakar ekonomi mana sih? Langka. Kita masuk aja. Wah, banyak banget ternyata. Dan jika agama tidak masuk kepada ranah ruhuddin, stop sampai sini. Nah, maka beliau mengatakan ada dua golongan yang Allah letak, ahli ibadah wa zuhud, dan ada seorang yang memang ahli mahabbah wal ma'rifah. Tetapi kullan numiddu hadza, kedua-duanya kami yang memberikan badannya. Wa haula'i min ata'i rabbik, semuanya dari Allah. Wa ma kana ata'u rabbik mahdzura, tidak ada yang menghalangi anugerah Allah, tidak ada. Maka seseorang apabila sudah menyaksikan ketunggalan Allah dengan kekhususan makrifat dan mahabbah itu, ya, maka terhadap perkara yang di hak atas tadi tidak boleh direndahkan. Terhadap orang yang beragama lama tidak. Tadi saya tidak. Terus orang yang marifat sempat hidup 20 tahun tapi tetap rasanya cuma seperti makan gula, udah. Nah, orang yang sakratul maut dan dicicipi oleh Allah marifat itu sudah selesai. Sudah jadi. Ahli ikhtisas. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Kan itu qala, tetapi khalisan mukhlisan. Baik. Qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan. Allah Akbar. Ini satu penjelasan lebih terang lagi. Ada fenomena dan saya terkejut menyaksikan satu pemahaman yang ada di Nusantara ini. Satu pemahaman yang menjelaskan bahwasanya makom itu bisa dibeli. Satu makom 5 juta. Kalau naik makom sampai 7 makom, berapa 7 kali makom? Cepat kaya itu.
supir. Kalau ente naik makom 5 juta. Bahkan orang masuk tarekat baru-baru dia tidak mengerti kenapa. Dia datang ke tarekat itu bukan atas dasar ingin Allah, tetapi dia ingin punya kedudukan tinggi dalam agama. Dia mencari makom. Nanya lagi, kira-kira untuk mengetahui makom kita itu bagaimana? Ya. Saya ditanya begitu, oh, itu gampang, gedung kuburan, masuk ke dalamnya, tahu itu makom aja tuh. Itu makom kuburan. Itu ulama sedang mencatat bahwa apa yang disebut akhlak itu makom dalam istilah tarekat. Bukan untuk kita ketahui kita makomnya apa. Yang pasti seorang makrifat itu cahaya makrifat itu terangnya seberapa tergantung berapa dia memiliki akhlak. Karena karena mereka paham bahwasanya akhlak yang akan Allah anugerahkan ke hati kita tidak sekaligus. Belum tidak, tetapi tadarruj, bertahap. Ini diumpamakan seperti manzilah maqam. Ya. Makanya istilah pengungkapan dalam buku-buku tasawuf juga begitu. Qat'ul manazil ar-ruhiyah, melintasi manzilah-manzilah. Ini tuh, mahal. Stasiun demi stasiun. Itu yang disebut dengan istilah. Prakteknya semua ada orang 2 tahun selesai, ada 4 tahun selesai, ada 20 tahun, ada yang sampai mati tadi itu tadi. Kita membaca kisah-kisah aulia, dia sampai kepada guru 2 tahun sudah. Kan bukan seperti sekolah 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi itu tergantung individu masing-masing. Nah, waridah ilahiyah, ma'rifat, syuhud itu tidak diketahui kapan dimiliki. Dapatnya bakal, artinya begini, meskipun dia itu 10 tahun khalwah, 10 tahun dia mujahadah, 10 tahun dia gak keluar dari ruang tempat dia bersama gurunya di situ. Ketika dia mendapat makrifat, dia tidak menghitung ini adalah apa namanya, balasan setelah 10 tahun tidak. Rasanya tiba-tiba saja, bukan karena balasan itu, bukan sama sekali. Saya mengilustrasikan begini, orang pacaran 5 tahun, 10 tahun, begitu pas mendekati perkawinan, mereka itu berdua, ya Allah, mudah-mudahan kita jodoh lah. Kalau memang pacaran itu adalah satu upaya yang memastikan jodoh, ngapain jadi berdoa kan begitu? Begitu ijab kabul, nangis kan perempuan. Alhamdulillah. Ketika datang itu iradah Allah itu, batal. Dan pada saat itu, ya, kita merasa bahwa itu di luar apa upaya kita. Padahal udah 10 tahun ya, menjalaninya, tapi ketika detik-detik untuk mendapatkan iradah Allah itu, pada saat itu dia akan merasa bahwa ini batal. Ya, namun karena kita memang tidak punya makrifat, batas itu doang aku. Udah setelah itu malah lupa lagi Allahnya. Tapi itulah fitrah. Makrifat itu batal. Coba tanyakan wawancara para arifin itu. Sejak kapan, tanggal berapa
tahun bulan apa, di mana dan jam berapa Anda marifat. Memang naik pangkat. Enggak ada tahu. Itu unik. Qallama takunul waridatu al-ilahiyyatu illa baghtatan. Kenapa? Siyanatan laha an yaddaihal ibadu biwujudil istidad. Itu memang Allah pelihara agar apa? Agar seorang hamba itu tidak mengaku bahwa dialah yang mempersiapkan datangnya makrifat. Coba bagaimana ada orang yang mengatakan kamu zikir 2 juta insya Allah makrifat? Hada jahlun. Orang yang mengatakan bahwa zikir bisa memberikan makrifat sebodoh-bodohnya orang yang berbicara tentang tasawuf. Dan itu banyak. Saya geram yang begitu susah belajar. Ada yang pakai zikir nafas, ada yang Allahu Akbar. Syariat itu yang menimbulkan makrifat itu syariat atas tarbiyah seorang arifin. Bukan diambil teorinya dipraktekkan. Apalagi dia mengambil ini ada manuskrip dari Sunan Gunung Jati misalnya. Itu kan catatan. Sebelum Sunan Gunung Jati banyak yang menulis Imam Ibnu Arabi, Imam. Bukunya sudah dicetak. Kenapa dikatain ini? Kitab jimat. Ya, saya selalu bilang di Cirebon, karena saya ada mengajar di situ di kesembuhan. Ngaji pun saya kritik kan ya. Ngaji nggak mau yang dikritik. Mestinya ngaji dulu. Enggak ya. Udah. Kalau ada buku jimat, nggak boleh dilihat. Ini jimat punya kancing. Kancing apa? Bukan itu kitab kok. Lalu setelah saya baca, 90% nukil dari Futuhatul Makkiyah. Futuhatul Makkiyah dicetak sudah. Jimat itu di sini bukan ditulis. Sampai di Palembang setiap tahun diarah tuh kitab, isinya kita bagaikan diarah, dibaca kagak di anak-anak. Dikatain ini jimat. Kalau mau jimat ya Al-Quran lebih jimat. Jimat itu orang Malaysia jimat itu hemat. Apa jimat itu? Tidak ada kawan dari Malaysia. Jimat itu apa ya? Azimah. Nah, azimah. Artinya bahwa kenapa dibikin tiba-tiba nggak ada prediksi misalnya, atau datang kepada guru, saya masuk neraka, kira-kira saya marifat ini berapa tahun? Nggak ada itu. Orang hafal Quran masih boleh ditebak, coba dicek dulu kamu. Wow, kamu ini 2 tahun insya Allah, nggak bisa. Nggak ada indikasi atau ciri-ciri fisik itu tidak ada. Murni anugerah Allah. Rabbi bi Rabbi. Bahkan kalau mau ditanya apa ciri-cirinya, ada. Sudah. Jika kamu beradab, maka cepat. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, siyanatan laha an yadda'iha al-ibadu biwujudil istibdad. Memang yang namanya wirid ini istibdad. Wirid ini istibdad. Ini biasa. Bahasa teori istidad itu ya. Karena kata mereka, setiap tajalli Allah itu yang dianugerahkan, yang diturunkan ke dada setiap orang, ke rohani, itu al-hasabil istidad, al-hasab al-qabiliyah, kapasitas. Gak akan lebih. Gak akan lebih. Nah, maka dia melakukan
seolah istilah dia. Saya membaca buku-buku tasawuf, baik buku-buku Turos, katakanlah yang ditulis di abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, nggak ada yang mengatakan bahwa zikir itu menyiapkan. Wirid itu menyiapkan diri. Tapi terpaksa saya akan menulis buku, ya, Al-Mafhumul Mutakamil, konsep yang komprehensif di dalam memahami tasawuf. Terpaksa di situ saya tulis istidah. Saya menggunakan bahasa praktek. Rupanya udah ditulis, udah dicetak, udah sering saya terangkan begitu. Lalu saya masih taat kepada para ulama dulu yang menulis kitab. Kenapa mereka menulis? Rupanya memang bukan istidah. Baghtah mereka takut orang yang membaca bukunya nanti dia merasa, oh saya menyiapkan diri untuk tidak. Lama-lama nanti orang yang membaca, ya misalnya itu, jika buku saya hidup sampai 200-300 tahun, dibaca oleh generasi yang 300 tahun, karena ini adalah istidah dia, kesiapan, bisa menjadi teori. Kalau 2 tahun cukup dapat marifat insyaallah. Yang penting bayarnya aja tinggi. Sudah ada. Saya kira ada di Indonesia doang. Saya ke Malaysia ketemu yang begitu ada. Saya pergi ke petani ke Thailand ada. Kata saya kok seragam ya. Ya nafsu itu ya seragam, di mana-mana sama. Ya. Syukur paham ya seragam. Ini permasalahan. Apalagi kita melihat orang yang menjelaskan tasawuf dan tarekat salah, tapi dari ulama yang sudah disebut besar, itu yang kita menjaga adab lagi untuk menunggu lewat saja dan kita perbaiki di generasi yang akan datang. Mereka kewajiban. Coba antum dengar-dengar dari Sabang sampai Merauke, mereka sebagian orang sufi mengatakan bahwa hijab itu mengandung jin. Yang mengisi jin itu pikirannya, itu asli aulia, ada nur. Bagaimana dengan jin? Quran kalau kita jadiin wirid ngemat perempuan itu jin, apalagi itu bikinan orang. Saya punya testimoni. Saya lagi jadi santri dulu, senang ngumpulin doa siap. Saya punya doa siap supaya perempuan demen itu dua buku gede itu. Gede dua. Udah dijauhkan Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, apa udah ada. Bahasa Arab, bahasa Arab campur Suryani apa. Yang Asia Sunda yang riung-riung kadiga lutung, riung-riung kadiga monyet itu juga punya itu. Ini yang ada di sekitar saya adalah monyet, yang ada di sekitar saya lutung, ya, saya pangeran yang gagah perkasa punya. Tapi ternyata yang paling manjur tunduk itu jin dengan ayat Al-Quran. Karena kata Nabi, innal bayana lasihrun. Bahasa yang bernilai sastra itu punya nilai magic. Perempuan dikasih tulis suratnya, rayuan yang punya nilai sastra yang tinggi. Kenapa tuh? Ya, kata-katanya, ya. Saya pun udah nyoba. Bener kelompok. Tetapi yang paling tunduk itu jin khadam itu kepada Allah. Puasa 3 hari, ada batik ini 1 malam, ada tahajud, ada hajat, dan baca 313. Paling zuril insanu mimma khuliq. Khuliq mimma indah yakhruju min Allah. Ini kalau habis baca ditaruh di sini, diminum perempuan intil Pak, kayak minta kawin. Biar kita punya bini juga, enggak apa-apa katanya, bini kedua kan enggak apa-apa. Bini ketiga enggak apa-apa.
Mau nyoba saya kasih nih. Ya saya sih kalian lepas. Artinya mereka yang menyelipkan jin di hizib-hizib aulia itu, bagaimana memperbaikinya? Itu bacaan murni untuk menimbulkan amwal. Sama ketika orang menyalahgunakan Samsul Ma'arif. Saya otak sampai pecah memahami apa filosofis Samsul Ma'arif itu. Bagaimana orang sufi menciptakan itu. Sampai ketika menguliti buku itu, kepala saya diketok itu nggak sakit udah. Ternyata indah sekali itu asmaul ilahiyah. Perlu dipecahkan simbolnya itu, teorinya. Tapi kan itu sudah jadi buku dukun. Nah ini yang apa? Salah satu yang disebut taklid di dalam tarekat dan tasawuf. Ya. Maka Imam Ibn Atham mengatakan, makrifat itu datang baghtah. Kenapa? Itu pemeliharaan dari Allah agar tidak ada orang yang mengaku bahwa dialah yang menyiapkan datangnya makrifat. Bagaimana ada orang zikir kamu satu malam 2000, itu Allah nanti makrifat. Karena makrifat itu adalah gurunya Allah, bukan orang. Dia baca itu ayat, kata-kata itu tapi tidak paham maksudnya apa. Sampai mengatakan tidak perlu guru. Nah terus kalau tidak perlu guru, kenapa lu mau pengen jadi guru? Lah kan yang bukan. Ini saya temukan di mana-mana. Wa qala radhiyallahu anhu, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa dzakiran kulla ma 'alim fastadil bidzalika 'ala wujudi jahli. Ini merupakan adab bagi seorang salik. Imam Ibn Athaillah mengatakan, siapapun yang telah melihat seseorang ini, apakah seorang yang masih seorang murid dalam kedudukannya dalam tasawuf, dalam tarekat, atau seorang arif, mujiban an kulli ma su'il, menjawab segala apa yang ditanya tentang ilmu laduni kalau bagi orang arifin, atau ilmu-ilmu apa ilmu-ilmu syariat ya, tentang masalah fikih. Ini kan tidak bicara fikih karena ini tasawuf. Tetapi ketika hikam itu di hikmahnya, kata-katanya itu dibentuk dengan mantik, maka ini bisa menjadi kaidah akliyah. Karena bagaimanapun menyusun hikmah itu dengan mantik. Maka meskipun ini adalah tuntunan hikmah kerohanian, tapi bisa jadi pedoman akal, amal secara umum. Wa mu'abbiran an kulli ma syahid, dan dia menceritakan, mengumbar, katakan, mengungkapkan segala apa yang disaksikan dan dirasakan oleh batinnya tentang makrifat. Dia cerita aku, dia bicara hakikat. Setiap dia mendapat sesuatu yang dirasakan dari batinnya, terus dia umbar, dia bocorkan, dia ceritakan. Wa dzakira kullama alim, dan menyebutkan segala apa yang dia ketahui. Maka ketahuilah, dengan semua itu menunjukkan bahwa dia bodoh. Karena menjawab segala pertanyaan
segala pertanyaan apa saja. Ini memberikan kesan bahwa dia menguasai semuanya, dan itu muhal. Makanya ketika kita menjadi seorang dai, ketika mendapat pertanyaan, ini kasus pertama ya, tentang mujiban an kulli mas'il, menjawab segala pertanyaan apapun. Ketika dia memang tidak banyak tahu tentang bidang itu, maka hendaknya tidak dijawab. Karena kalau jawab apa aja, kita sering mendengar kata imam 4 pun ditanya sekian, dia hanya mampu jawab ya sekian persen, sisanya dia janji untuk jawab yang akan datang. Bahkan kata para ulama menerangkan, mungkin saja mereka tahu secara umum, tapi tidak secara tafsir. Itu mereka tinggalkan. Enggak gatal pengen jawab, kita mau gatal aja bawaannya. Itu kali itu. Karena kalau nggak jawab rasanya kurang keren gitu. Kurang keren. Itu bagi artinya orang secara umum, seorang yang berilmu, termasuk menjawab segala pertanyaan para aulia. Misal Bapak ya waliullah, kira-kira pilpres ini yang menang 01 apa 02? Tiba-tiba mengatakan menurut batin saya 02 itu bukan wali ya, itu wangsit namanya. Tidak mungkin seorang wali mau menjawab pertanyaan apa saja yang dia ketahui, tidak mungkin. Menurut tidak ada. Kenapa? Karena mereka itu kalau mengetahui hakikat yang belum turun ke alam sahadat, kalau dia nyatakan itu mesti dengan isyarat. Itu kaidahnya yang ada di dalam buku-buku mereka. Kalau nyata belantak begitu, ada mudda'i, nggak ada. Apalagi urusannya yang akan menimbulkan perselisihan. Wa mu'abbiran an kulli masyahid, menceritakan, mengumbar dengan ini baru bagi para arifin ya. Menceritakan ya, tentang segala apa yang telah dia saksikan oleh batinnya, rasakan oleh batinnya, tentang ilmu, tentang mauhibah yang Allah berikan. Dia ceritakan. Nah, kalau kita milih teman untuk memelihara rahasia kita, mungkin salah pilih. Kata kita ini orang terpercaya banget. Paling enggak dia itu ngomong sama bininya sih. Dia nggak ngomong sama orang, tapi kan pasti ngomong sama bininya. Neng tahu nggak? Ini rahasia, Neng coba itu. Sebenarnya sama abang nggak boleh ngomong ini. Itu ustadz itu ternyata kawin lagi di sana nggak ketahuan. Lah kan bocor jadinya kan. Lah ngomong sama bininya. Lah bininya cerita sama temen dia kan. Istrinya, suaminya temen suaminya. Tahu nggak? Tapi jangan ngomong sama laki. Lama-lama ngomong sama suaminya kan. Siapa yang menyebarkan rahasia sebetulnya? Orang yang kita percaya. Maka kalau kita punya rahasia, udah Allah aja yang nyimpan. Artinya jika Allah memilih orang untuk menjadi tempat rahasianya, nggak akan bocor. Nggak akan bocor. Termasuk kita datang ke seorang wali, dia Allah kasahkan bahwa tentang diri kita, bahwa kita ini ternyata jiwa kita ini waliyazubillah, ini artinya bukan kita, ini contoh orang itu munafik.
Dan si wali itu kasar akan hal itu. Nggak mungkin dia menyakiti. Begitu datang, atau matanya melotot, munafik kamu. Auzubillahi min dzalikal wali. Tidak ada. Bahkan kalau nyata-nyata memang dia kasar, tahu dia punya penyakit yang sangat busuk, maka dia semakin kasih. Karena dia gak punya kecuali kasih, kecuali sayang. Yang dia berikan gak ada. Ya, membuat orang jadi jauh, membuat orang jadi tiba. Dan apalagi kita mendengar cerita para wali, ketika kita tawassul kepada qulubul arifin, kepada arwahul arifin, kita tawasul kepada sifat-sifat mulia orang arif. Wali malah tawasul kepada ahli maksiat. Coba itu. Mereka mengatakan, ya Rabb, dengan tajalli sifat qahar dan jalalmu kepada hambamu ini, ampunkan dosa. Kita nggak bisa itu. Nyoba-nyoba ikut praktek begitu. Ya. Karena ada benda-benda yang nggak bisa kita tiru. Itu permainan orang besar. Ya. Istilahnya kan anak kecil nggak boleh niru-niru permainan orang besar. Itu sulap yang hanya dilakukan oleh pemula. Kalau kita coba-coba bisa ketelan api. Seperti itu. Bagaimana dia tiba-tiba begitu datang masuk? Itu dukun. Nah, saya berpedoman kepada kita, karena saya iblis bukan wali. Kalau wali tahu kalau itu wali kan. Kalau kita wali tahu itu wali. Mau begini mau apa kita aman. Tapi saya ngelihat kitabnya nggak begitu, nggak bisa. Kalau saya jadi wali baru tahu ini wali nih. Tapi itu yang sering dinasihati, diceritakan oleh para aulia dalam kitab mereka, karena mereka tasawufnya tradisi, bukan dari tarbiyah, bukan dari syariah. Ini yang bahaya. Dikiranya hakikat itu bukan syariah. Dan juga termasuk wadzakiran kullama alim, menyebut segala apa yang diketahui. Fastadilla bidzalik, maka jadikanlah bukti-bukti itu ya, ala wujudi jahli, sebagai indikasi bahwa dia adalah jahil, bukan arif, tetapi jahil. Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya teringat Syekhul Masyayikh Sidi Zakiuddin Ibrahim ketika ditanya tentang fikih secara detail. Saya ingat sekali waktu itu di bawah beliau itu ada Syekh Atiyah Sakar. Begitu ditanya bla bla, beliau mengangkat tangan begini, tanya kepada Syekh Atiyah Sakar, dia ahlinya. Jika tanya apa pada dia, tapi jika ingin Allah datang kepadaku, ya Syekh Atiyah Sakar nggak mau jawab di situ karena di depan ya, guru besarnya. Artinya bisa aja beliau jawab di situ, karena beliau faqih. Saya melihat Syekh Zakiuddin Ibrahim di Mesir, Allah yarhamah, unik, seorang sufi, menguasai 5 bahasa: Inggris, Jerman, Paris, Ibrani, Prancis. Dan beliau menulis syair sufi dengan sastra yang tinggi di majalah Apollo. Majalah Apollo itu majalah para sastrawan dunia dengan berbagai bahasa. Beliau menulis tentang tasawuf diubah dalam bentuk syair itu ke dalam 5 bahasa.
Pakaian beliau itu seperti orang kampung, kalau di sana Said, memang orang Said. Pakai jubah, pakai kopiah PC template gitu. Tapi jika bicara tentang amrodul nufus, penyakit jiwa di dunia ini, mungkin seperti pakar sosiologi, pakar psikologi, pakar, karena kebetulan dia menguasai bahasa kontemporer, maka dia boleh. Nah kalau seperti kata dalam tempurung, nggak tahu dunia, nggak tahu akhirat, gimana cerita? Kalau wali nggak apa-apa, tapi seorang murabbi, dia adalah dokter yang memualajah segala penyakit yang timbul. Minimal artinya dia adalah seorang yang alim bil kitab wa sunnah. Nggak, maksud saya begini, di zaman ini kita perlu murabbi yang alim, itu maksudnya. Kita bisa diperbaiki oleh seorang wali, bisa kita baik. Memang ya, ada seorang wali akhlaknya masya Allah, kita ikut ke dia, kita saleh. Maksud saya, di dunia sekarang tidak cukup. Orang coba tasawuf aja ditanya tasawuf itu apa, terus gimana? Saya sering menyaksikan seorang sufi ditanya tasawuf apa, jawabannya apa? Udah ngikut aja loh. Ya iya betul ya, karena memang seorang yang tidak alim suruh ngikut aja, pakai nanya-nanya, nggak bisa gue terangin, karena ini hakikat. Lu gue terangin juga kagak ngerti. Itu artinya kalau gue terangin juga lu kagak ngerti, ini ilmu tinggi, lu potongan. Lah ini ngomong apa ini? Ya kan dijauhkan oleh orang. Kan nggak ada yang bisa orang kitab hakikat itu berjilid-jilid diterangkan oleh ulama. Orang ulama Nusantara aja dulu itu menulis, mereka ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Arab. Artinya pernah terjadi di mana-mana, pernah terjadi di Bekasi. Diundang untuk diskusi, terangkan tarekat itu, tasawuf itu apa? Jawabannya begitu, karena terbatas ilmu. Kita tidak meragukan kesalehannya, kewilayahannya, tetapi yang diperlukan di zaman sekarang adalah seorang murabbi yang alim bil kitab wa sunnah, arif bin aqidati ahli sunnati wal jamaah. Satu lagi, tasawuf ini kalau tidak dipraktekkan di akidah ahli sunnah wal jamaah, itu nggak nerap. Misalnya ini tasawuf dipraktekkan di akidah Taimiyah misalnya, itu nggak nerap. Dia akan kurang kaki misalnya, kurang kaki, menceng. Apalagi dia terapkan di akidah Syiah, enggak. Emang nerapnya itu di akidah Asy'ariyah. Itu udah jadi catatan para ulama. Bahkan ada dominasi fikih. Kullu sufi Syafi'i. Karena Syafi'i fikihnya mengandung tarbawiyah. Lain fikihnya Hanafi lebih kepada tafalsuf. Sehingga ada satu ungkapan begitu. Kullu sufi Syafi'i. Setiap sufi pasti Syafi'i. Tapi kami punya guru Hanafi. Di majelis beliau mengatakan kullu sufi Syafi'i. Lalu dia pelan ngomong illal faqih, kecuali saya bukan. Itu artinya mayoritas. Nggak bisa diperang itu satu lagi. Maka arif bin aqidati ahli sunnati wal jamaah. Naqifuna walhamdulillah.